lagi dengan gue Melisa dari channel Top MTV. Nah, hari ini Mel punya MPV ya, adiknya dari Toyota Alphard. Kali ini Mel punya Toyota Foxy tahun 2019. Nah, ini kilometernya baru berjalan di 800 kilometer. Wow. Nah, jadi belum ada 1000 kilometer ya. Buat teman-teman yang penasaran dengan review hari ini, stay tune dulu, jadi mana-mana. Dukung dulu channelnya Auto FM TV. Caranya kalian tinggal klik tombol like, comment, share, dan subscribe channelnya Auto FM yang ada di bawah sini. Oke, check it out. Oke guys, nah langsung aja kita mau review di bagian eksteriornya. Untuk di bagian lampunya, nah si Toyota Foxy ini memberikan kesannya jadi terlihat lebih elegan dan mewah ya. Untuk lampunya aja kalian bisa lihat, lampu utamanya dia sudah LED ya. Lalu untuk bentuk dari lampunya ini kalian bisa lihat dia tuh di sampingnya tuh kotak, tapi di bagian tengahnya tuh bulat-bulat, jadi menambah kesan lebih mewah lagi ya dari si mobil si Foxy ini. Dan juga untuk tampilan bagian depannya, kalian bisa lihat ya, untuk grillnya juga dari samping sampai ke bagian tengah nih sangat-sangat kece banget, dan ada logo Toyotanya di bagian tengah sebelah sini. Untuk di bagian menuju fog lampnya, dia memberikan si bumpernya tuh dengan variasinya seperti ini ya teman-teman, dan ada list silvernya baru menuju ke bagian fog lamp yang ada di bagian bawah sini. Oke. Nah, jadi untuk di bagian tampilan luar aja dipikirkan banget ya, sebegitu detail dan sebegitu oke. Untuk mesinnya ini dia berjalan di 2000 cc, transmisi otomatis. Untuk horsepowernya ini dia bisa 150 sampai 168 horsepower ya, untuk dari si cc transmisinya Foxy mesinnya. Oke, untuk di bagian bodi samping, nah ini kita mau lihat bannya ini dia dengan mereknya Yokohama dengan ukurannya ada di 205/60, ringnya 16. Nah, velgnya ini dia sudah two-tone, terus juga untuk ground clearance-nya ini dijamin 100% aman ya, dari kawasan polisi tidur maupun dari kawasan yang misalnya ada banyak genangan-genangan air. Nah, ini aman banget ya. Untuk kilometer 800 ini benar-benar menggugah hati pemirsa kan, karena Nice. kapan lagi kalian bisa lihat mobil second 2019 dan dapetin mobil Foxy ya di tahun 2019 dengan kilometernya baru 800 aja. Jadi buat teman-teman kalau misalnya kalian pengen langsung tahu harganya, langsung cek aja websitenya AutoFM di bawah sini di www.autofm.net ya untuk spesifikasi lebih lengkapnya. Lanjut kita ke bagian spionnya. Nah, ini dia sudah auto retract, jadi kalau misalnya Mel lock ataupun unlock dari kuncinya si Toyota Foxy, dia akan otomatis terlipat sama terbuka spionnya. Oke. Karena ini adalah semi-seminya adiknya Alphard, jadi kita mau langsung lihat untuk sliding door-nya ya. Sliding door-nya kanan kiri ini sudah elektrik. Oke, jadi seperti ini kurang lebih tampilannya. Dia ini kursinya sudah masing-masing captain seat, dan juga ini belum elektrik, jadi ini dia masih yang manual ya guys tuh. Jadi untuk maju mundurnya, untuk pengaturannya semua secara manual. Kurang lebih untuk bagian interiornya seperti itu. Nah, ini dia sliding door-nya. Jadi nggak usah khawatir ya, ini masih berfungsi dengan baik dan tidak ada kerusakan apapun, masih aman. Oke, Foxy ini beda dari yang lain ya. Untuk stop lamp-nya kalian bisa lihat dia lurus, dan di dalamnya tuh lampunya juga membentuk huruf setengah kayak B gitu ya. Jadi kalian bisa lihat ya, untuk stop lamp-nya juga sudah LED dan ada emblem Foxy ya. Terus ada kamera mundurnya dan ada logo si Toyotanya. Oke, karena Toyota Foxy ini belum menganut power back door, jadi kita bukanya secara manual. Oke guys, nah sekarang Mel sudah di bagian bagasinya. Nah teman-teman bisa lihat ya, untuk space kita taruh barang ini masih cukup luas dan masih cukup banyak tempat juga ya.
Oke, untuk ban serepnya ini dia ada di bagian bawah karpet. Jadi ini mesti kita buka dulu, dan ini untuk cover dari bannya tuh ya. Jadi bannya ini ban kecil ya guys, jadi bukan sama ukurannya. Ini ada emergency kitnya yang belum dipakai sama sekali, masih plastikan ini. Lalu di sebelah kirinya kita mau unlock dulu untuk lihat. Nah, ini dia ada apa nih? Sarung ya guys, ada sarungnya. Jadi ini dia juga masih komplit banget ya, belum pernah dipakai sama sekali. Oke, sekarang kita mau lihat untuk di bagian kursinya sendiri ya. Sebentar ya guys, mau tutup dulu. Oke, untuk di bagian kursinya, headrest yang ketiganya ini pasti selalu ada. Jadi ini ada tempat untuk cantolnya. Kalau misalnya teman-teman tidak terpakai, bisa langsung ditaruh aja di sebelah sana. Oke, sekarang yang penasaran dengan review yang ada di interiornya, langsung aja kita mau review. Oke, sekarang Mel sudah di bagian drivernya. Oke guys, nah sekarang Mel sudah di bagian interiornya, khususnya sudah di bagian driver. Kita mau langsung next review aja. Untuk di bagian kursinya ini juga dia masih manual ya. Untuk maju mundurnya, untuk lebih tinggi atau maupun mau lebih rendah, ini juga masih manual. Untuk lebih tegak dan lebih bersantainya pun sama ya. Dan masing-masing di setiap kursinya ini dia sudah ada armrestnya di baik drivernya maupun di bagian penumpangnya. Jadi sama-sama sudah punya. Oke, untuk door trimnya ini dia ada perbodo warna hitam dengan coklat dan ada banyak sekali tombol ya. Mel akan bahas satu-satu. Untuk yang paling pertama ini dia untuk pengaturan auto retract-nya, spion. Lalu ada lock dan unlock di bagian kabin. Untuk di bagian depannya ini karena Toyota Foxy 2019 sudah menganut start stop engine, jadi tidak perlu lagi kunci dicolok, alias kita hanya perlu tekan start stop engine dengan remnya saja. Dia juga punya ada sensor ya, 4 sensor yang ada di bagian bumper belakang, dan ini ada si sliding doornya untuk open dan close nya ya teman-teman. Ini Mel coba ya sebelah kanan. Nah, untuk di bagian pintu sampingnya, ini dia tidak akan terbuka kalau misalnya power door-nya ini kalian off-kan ya atau matikan. Nah, kalian harus dalam posisi on gitu. Jadi baru bisa kita mainkan di bagian pintunya. Oke, seperti itu ya. Oke, untuk di bagian setirnya ini dia juga ada wooden panelnya di bagian atas ini, warnanya sedikit keabu-abuan dan setirnya juga sudah kulit. Ini ada tombol di bagian setirnya di sebelah kiri. Ini ada untuk volume up, volume down, untuk naik kanan ke kiri, ke atas, ke bawah ya. Ini untuk kembali back. Nah, ini untuk menunya biasanya ya. Oke, cruise controlnya ada di bagian bawah sini. Untuk Toyota atau mobil Jepang ini masih sama ya. Untuk sein-nya kanan kiri masih di sebelah kanan. Untuk lampunya, lampu utamanya fog lamp, nah ini dia juga masih di sebelah kanan. Lampu jauhnya juga sama ya. Lampu dekatnya, lampu dekatnya pun ini dia bisa diatur ya di sebelah kanan. Oke, untuk wipernya dia ada di sebelah kiri. Dan untuk si teleskopiknya, nah ini bisa kalian atur ya di bagian bawah sini. Jadi kalau misalnya kalian mau kenyamanannya segimana nih, segini. Oke, tinggal kita kunci saja, jangan lupa. Ini dia untuk dari kilometernya ya, speedometernya ini terlihat jelas banget di odonya 800 km tuh ya. Jadi benar-benar real asli Autofam menjual mobil tidak bekas tabrak, tidak bekas banjir, kilometernya sesuai. Oke, untuk trip A-nya 800 pound 4 km ya. Trip B-nya pun sama. Jadi memang ini benar-benar mobil bagus banget ya, guys. Oke, next untuk di bagian dashboard-nya. Ini dia masih yang plastik dashboard-nya ya, teman-teman.
Terus juga untuk di bagian head unitnya ada dua. Yang pertama ini head unit yang besarnya. Nah, ini untuk kita nanti connect ke menu-menu, ada radio, ada bisa ke connect telepon, tuh aplikasi menunya ya, media dan lain-lain, info mobil, Toyota Move ini bisa, connect Bluetooth pun juga bisa ya teman-teman. Untuk head unit yang kecil itu apa? Nah ini dia ada banyak ya, ada outside nih, ada derajatnya 27 derajat. Lalu untuk dari AC-nya ini hadap ke muka, ini ada jamnya, ini ada settingnya. Nah ini yang tadi Mel bilang, setting, ini apakah ada fold, terus ini untuk pengaturan jamnya, ini untuk AC-nya. Nah ini dia kita juga sudah menggunakan eco mode, bisa langsung kita nyalakan saja nanti eco mode-nya. Oke, ini untuk melihat dari pemakaian si Toyota Foxy-nya ini ya di kilometernya, lalu bensinnya tuh 1 banding berapa gitu ya. Kalau untuk perjalanan biasa sih Toyota Foxy ini bisa 1 banding masih nyampe 13 ya guys, 11, 12, 13 masih cukup banget, dan ini benar-benar irit. Kalau untuk perjalanan biasa itu kalau teman-teman jalannya lancar itu bisa bahkan sampai 15, 16 ya. Jadi ini irit sekali. Oke, next di bagian bawah sini ada 4 buah AC dan juga ditambah ada lampu hazardnya di bagian tengah. Ini warnanya kayak doff gitu ya untuk lampu hazardnya. Ada pengaturan eco mode-nya, terus juga ini ada pengaturan dari jamnya. Next juga transmisinya ini dia sudah otomatis, dan ini ada untuk pengaturan dari si AC-nya. Ini untuk rear-nya, kalau misalnya kita nyalakan di bagian belakang, AC-nya jangan lupa dinyalakan, front dual-nya. Untuk temperaturnya, nah passenger atau rear-nya ini bisa kita atur juga ya dari sebelah sini. Untuk fan-nya mau seberapa kencang bisa. Buat taruh box kunci seperti ini pun juga bisa ya. Oke, yang uniknya lagi di Toyota Foxy ini Mas suka ya, dia punya banyak kotak, ada 3 di bagian atas nih, 1 di bagian tengah, 2 di bagian ketiga juga ada. Nah, ini dia masih komplit tuh ya guys, buku servisnya, terus untuk buku manualnya ada di bagian sebelah sini ya teman-teman, tuh masih komplit, dan remote-nya juga pun ada ya di bagian dalamnya. Nah, ada di sebelah sini tuh, jadi masih lengkap banget semuanya. Silahkan di screenshot saja. Oke, Mel mau close dulu satu-satu. Dan yang terakhir di bagian depan ini namanya moonroof ya, sama dengan Alphard, tinggal kita buka aja seperti ini. Jadi dia tidak bisa buka seperti sunroof ya, jadi hanya ada celah sedikit aja. Oke, dan di bagian atasnya terakhir ini ada pengaturan dari lampunya. Ini ada lampu bacanya, dimana dia masih yang halogen tuh ya, jadi masih halogen juga, dan ada tempat taruh kacamatanya. Sun visornya pun sama, sudah dilengkapi dengan lampu halogennya ini sendiri tuh ya, jadi semuanya sudah komplit. Oke, sekarang kita mau langsung next aja review di bagian belakang ya. Oke guys, nah sekarang Mel sudah di bagian interiornya. Nah untuk di bagian kursinya, tadi sebelum video ini tadi Mel sudah bahas ya, kalau kursinya ini dia dilakukan secara manual. Jadi teman-teman kalau misalnya mau maju gitu ya, nah mau mundur, mau maju, ini secara manual. Untuk lebih bersantai, lebih tegak, nah ini juga secara manual ya teman-teman. Oke, terus untuk di bagian masing-masing kursi dia juga sudah ada armrest ya, masing-masing juga sudah punya armrest, dan ada cup holder ya, 2 buah cup holder plus meja untuk kita taruh barangnya. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman bisa lihat ya, di sini tulisannya maksimal 3 kilo, jadi tidak boleh terlalu berat banget karena nanti ini bisa jadi rusak gitu ya. Oke, kita lihat lagi next untuk di bagian headroom Mel. Nah di bagian kepala Mel ini juga masih tinggi banget, masih jauh. Untuk di bagian legroom juga masih cukup nyaman dan bisa bersantai. Oh iya, ada sedikit perbedaan. Kalau di bagian depan kursi penumpang ini dia ada tulisannya maksimal 4 kilo untuk kita gantung sesuatu. Untuk di sebelah kirinya ini dia dapat meja makan ya guys. Terus ada cup holdernya juga. Agak sedikit rancu sih ya, kenapa nggak dibuat dua-duanya aja, keduanya punya meja makan seperti ini ya, kita kurang tahu juga ya, karena ini desain dari Toyota Foxy itu sendiri. Oke, kita mau langsung next, ada fitur apa di bagian atas. Di bagian headroom Mel ini ada sunroof ya, plus juga ada 2 buah lampu
baca yang warnanya halogen ini ya, di bagian tengah sama di bagian paling belakang. Oke, kita pengen coba untuk buka sunroofnya. Nah, sunroofnya ini juga berfungsi dengan baik ya teman-teman, elektrikalnya tidak ada yang rusak, semuanya berfungsi dengan normal. Ini sudah Mel open, Mel akan close kembali. Kita tinggal sekali klik aja, nanti dia otomatis akan maju atau mundur tergantung permintaannya. Untuk dari AC-nya, nah ini dia bisa ada 2 mode, bisa ke muka, ke kaki, atau keduanya ya guys. Untuk fan-nya, untuk temperaturnya gitu. Terus off-nya juga bisa kita matikan. Oke, nah untuk di kursi paling belakang Mel tidak bahas lagi karena ini dia mirip-mirip ya dengan semi Alphard. Kursinya sudah jok kulit dan bisa duduk di belakang ini 2-3 orang, dan kalau dibilang nyaman mana di tengah atau di belakang sama-sama nyaman ya, karena hanya di tengah ini dia ada keunggulan yaitu dia sudah captain seat, kalau di bagian belakang belum captain seat. Oke. Untuk di sliding door-nya ya, ini dia juga sudah menganut yang namanya children lock. Jadi apabila kalau misalnya ada anak-anak di dalam mobil, nah ini aman banget ya, bisa di lock atau unlock aja dari children lock-nya. Jadi supaya tidak bisa terbuka lagi otomatis untuk di bagian pintunya. Untuk door trimnya ini dia juga sudah disediakan crane-nya ya. Jadi ada fitur crane-nya juga, bisa kalian gunakan seperti ini kalau misalnya tidak ingin terlihat ke arah sampingnya atau tidak ingin terkena cahaya matahari, ini bisa banget. Oke, untuk di bagian door trimnya ini dia ada perpaduan warna hitam dengan warna brown coklat ya, coklat tua. Oke deh, nah sekian dulu untuk review dari Toyota Foxy ya, 2000 cc automatic, kilometernya di 800 ya. Buat teman-teman yang penasaran, ini harganya Mel buka di 450-an juta rupiah. Nah, harga pastinya bisa langsung teman-teman cek aja di websitenya Autofam yang ada di bawah sini di www.autofam.net, atau bisa juga langsung telepon Mel aja di 08138 94 kali 077. Ini dia di tangan pertama, pajaknya di bulan 11 ya tahun 2022, jadi udah panjang banget untuk pajaknya ya teman-teman. Nah, showroomnya Autofam ini kita ada 2 di Mangga Square dan juga di Cibubur ya. Buat teman-teman yang pengen lihat unitnya bisa langsung aja cek ke nomor sales yang bersangkutan. Untuk mobil yang teman-teman beli di Autofam, kita jamin bebas tabrak, bebas banjir, dan kilometer pasti asli. Bisa langsung cek aja di showroomnya langsung dan ngobrol dengan salesnya. Oke, buat teman-teman yang masih pengen kepo-kepo ada stok apa aja Autofam, langsung aja kepoin di websitenya Autofam di bawah sini. Oke, sampai jumpa lagi dengan Mel di review-review Autofam selanjutnya. Bye-bye.